Iping, dah nak mula. Uping dan Iping, inilah dia. Kembas, iras, itu biasa. Uping dan Iping, ragam aksinya. Kami senangi siapa jua. Uping dan Iping selamanya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maidun Komalasari dan teman saya Muhammad Faris Fauzi. Tapi mohon maaf nih, dia ada di belakang layar. Nah, kami dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, tujuan kami membuat video ini adalah untuk membahas tentang X-ray. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih, apa itu X-ray? Mau tahu apa itu X-ray? Langsung saja kita bahas. Check it out. Nah, yang pertama tuh kita bahas pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian X-ray. Yang kedua, pengertian atau definisi X-ray konvensional dan mobile X-ray. Yang ketiga, prinsip kerjanya. Yang keempat, blok diagram. Yang kelima, bagian alat. Yang keenam, komponen dan blok rangkaian. Nah, langsung saja nih kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian X-ray. Apa sih itu X-ray? X-ray atau sinar Röntgen ditemukan oleh W.C. Röntgen pada tahun 1895. Salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer, sama dengan frekuensi dalam rentang 30 petahertz sampai 30 eksahertz, dan memiliki energi dalam rentang 100 elektron valensi. Nah, sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Nah, bagaimana sih proses terjadinya X-ray? Proses terjadinya X-ray yaitu filamen atau katoda dipanaskan dengan cara mengalirkan listrik dari transformator. Filamen ini berada pada elektroda negatif yang disebut katoda. Nah, saat filamen dihubungkan dengan transformator bertegangan tinggi, pergerakan elektron semakin cepat menuju anoda. Elektron tersebut akan menumbuk anoda dan terjadi proses perubahan energi. Energi elektron sebagian besar diubah menjadi panas 99%-nya, dan 1%-nya yaitu diubah menjadi X-ray. Nah, seperti gambar yang di samping nih, kita lihat, yaitu pada gelombang radio 10⁻³ gelombangnya masih besar. Pada mikrogelombang, yaitu gelombangnya berbentuk seperti ini, agak besar gelombangnya, dan kemudian inframerah semakin kecil, kemudian tampak semakin kecil dan rapat gelombangnya. Selanjutnya ultraviolet semakin mengecil. Nah, ini nih sinar X-ray. Bentuk sinar X-ray seperti ini. Kemudian sinar gamma, yaitu semakin kecil dan mendempet. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian X-ray konvensional dan X-ray mobile. Nah, X-ray konvensional, apa sih itu X-ray konvensional? Yaitu adalah pesawat medik yang bekerjanya menggunakan radiasi sinar X-ray baik untuk keperluan fluoroskopi dan radiografi. Pesawat sinar X-ray harus memiliki sistem diafragma atau kolimator, pengatur berkas radiasi, sehingga apabila diafragma tertutup rapat, maka laju kebocoran radiasinya tidak melebihi batas yang diizinkan. Nilai filter permanen tersebut harus dinyatakan secara tertulis
pada wadah tabung sinar X. Tabung yang digunakan adalah tabung vakum yang di dalamnya hanya terdapat 2 elektron, yaitu anoda dan katoda, yang kemudian disebut hot katoda tube dan merupakan tabung yang dipergunakan untuk pesawat Roentgen yang sekarang. Nah, berikutnya yaitu Mobile X-ray. Pesawat X-ray mobile adalah peralatan elektronik yang sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau mobile, yang digunakan untuk mendeteksi sebagai objek seperti barang-barang atau bagasi di bandara dan mendeteksi bagian dalam tubuh manusia atau penggunaan bidang kedokteran. Umumnya, petugas operator X-ray sudah memperoleh pelatihan untuk membedakan bahan organik yang dilarang seperti narkoba dan bahan pembuat bom atau bukan. Pesawat X-ray mobile menggunakan sinar X pada panjang gelombang tertentu sehingga mampu menembus bahan-bahan dari bukan logam. Pesawat tersebut dihubungkan dengan monitor sehingga benda-benda yang terdeteksi terlihat oleh operator. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu prinsip kerja pesawat X-ray. Nah, prinsip kerjanya yaitu X-ray mobile terdiri dari kart beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube, tube stand, kolimator, dan penyimpanan film atau kaset. Ada juga baterai untuk mencharger tenaga pada X-ray mobile. Di alat ini ada 2 prinsip kerja, bisa dari suplai tegangan 220 volt AC langsung atau baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt yaitu masuk ke step up, trapo, lalu ke rectifier yang kemudian ke X-ray tube. Nah, di mana di antara rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangannya ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Nah, untuk pembahasan selanjutnya. Nah, di sini terdapat 2 blok diagram, yaitu blok diagram X-ray konvensional dan blok diagram X-ray mobile. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu X-ray konvensional, di mana di sini terdapat rangkaian timer, rangkaian power supply, rangkaian HTT, rangkaian pemanas filamen, dan rangkaian X-ray tube. Nah, fungsi dari rangkaian timer yaitu untuk menentukan lamanya proses penyinaran. Nah, sedangkan rangkaian power supply yaitu berfungsi untuk mendistribusikan tegangan pada seluruh rangkaian pesawat yang sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing rangkaian. Nah, sedangkan rangkaian HTT yaitu berfungsi untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda harus selalu mendapat polaritas positif dan katoda harus mendapat polaritas negatif agar elektron-elektron bebas yang ada di sekitar katoda dapat ditarik ke anoda. Nah, sedangkan rangkaian pemanas filamen yaitu berfungsi untuk memberikan catu daya dan mengatur besar arus pemanas filamen agar terjadinya thermionic emission bisa dikendalikan sehingga jumlah elektron-elektron bebas yang dihasilkan pada filamen tabung Roentgen bisa dikontrol. Nah, selanjutnya yaitu rangkaian X-ray tube. Rangkaian ini merupakan sebuah tabung dioda, yaitu tabung vakum yang terdiri dari 2 elektron, yaitu anoda dan katoda. X-ray tube adalah tempat berlangsungnya proses terbentuknya sinar X. Nah, kemudian kita beralih ke X-ray mobile. Nah, yang dimana ketika pesawat di-on-kan, maka tegangan PLN akan masuk ke power supply dan akan menuju ke filamen untuk disaring miliampere second sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sinyal dari display atau konsol akan dikirim menuju
controller yang nantinya akan memerintahkan main kontaktor untuk meloloskan tegangan ke anoda dan katoda. Pada saat penekanan pertama hand switch, maka mikro akan memerintahkan main kontak untuk meloloskan tegangan menuju ke filamen, sehingga filamen akan menyala dan akan menimbulkan awan-awan elektron. Nah, maaf ya agak tertutup sedikit. Nah, selain itu, main kontak juga akan meloloskan tegangan menuju ke mobile driver, sehingga rotor akan berputar sekaligus akan memutar anoda dalam tabung. Setelah filamen dan rotating anoda bekerja, maka mikro akan mengirimkan sinyal untuk ditampilkan di display untuk memberi isyarat bahwa penekanan hand switch kedua sudah dapat dilakukan. Ketika penekanan hand switch kedua, maka mikro akan memerintahkan main kontaktor meloloskan tegangan ke DC kontaktor, sehingga tegangan DC yang sudah tersimpan di dalam kapasitor akan mengalir menuju ke inverter kembali untuk diubah dari DC menjadi tegangan AC. Nah, dengan frekuensi tinggi, selanjutnya akan menuju ke HTT atau trafo tegangan tinggi untuk dikuatkan tegangannya kembali. Kemudian tegangan akan disearahkan kembali menjadi tegangan DC dan menuju ke rotating anoda yang nantinya akan menyebabkan perbedaan potensial antara filamen dengan rotating anoda. Menyebabkan potensial dan menyebabkan perbedaan penarikan elektron-elektron dari filamen menuju ke rotating anoda dan akan mengakibatkan terjadinya sinar X-ray. Nah, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagian alat. Pada X-ray konvensional dan X-ray mobile, dari kiri merupakan bagian alat X-ray konvensional, sedangkan kanan yaitu X-ray mobile. Nah, komponen dan blok diagram. Komponen yang pertama yaitu tabung sinar X-ray. Insert tube adalah di mana proses pembentukan sinar X-ray terjadi. Di dalamnya terdapat elektroda positif dan negatif atau katoda dan anoda. Terdapat rotor untuk memutar anoda. Dapat dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya, high voltage generator. Generator tegangan tinggi berfungsi untuk mengatur tegangan orde kilovolt dan arus miliampere yang akan digunakan. Pada generator terdapat auto trafo dan high tension transformator atau HTT. Nah, yang selanjutnya yaitu kolimator. Kolimator berfungsi untuk mengatur luas area penyinaran. Di dalamnya berisi oli untuk mengurangi panas dan lampu untuk penjelasan selanjutnya yaitu blok rangkaian. Nah, sini kita bahas yang bagian bawah terlebih dahulu, yaitu di sini ada dioda yaitu sebagai penyearah. Kemudian masuk ke kapasitor yaitu untuk difilter. Kemudian masuk lagi ke pembangkit osilator yaitu sebagai pembangkit gelombang. Nah, kemudian masuk lagi ke trafo step down untuk mensuplai pemanasan filamen. Selanjutnya kita langsung aja ke atas, yaitu di sini terdapat dioda yaitu sebagai penyearah seperti yang di bawah. Kemudian masuk ke kapasitor untuk difilter. Nah, dari kapasitor masuk lagi ke sebelum di sini tuh ke kapasitor yaitu untuk memfilter agar gelombangnya semakin kecil. Seperti pada gambar di bawah ini. Ini keluaran dari dioda, ini dari kapasitor untuk mengecilkan gelombang atau meluruskan. Kemudian masuk ke pembangkit gelombang frekuensi tinggi. Nah,
Di sini terlihat gelombangnya semakin tinggi. Kemudian masuk lagi ke trafo step up untuk penguatan. Lihat, gelombangnya semakin tinggi seperti gambar ini. Nah, kemudian disearahkan lagi oleh dioda menjadi seperti ini. Nah, yang di bawahnya hilang karena disearahkan. Nah, kemudian masuk lagi ke kapasitor untuk menghilangkan ripple-nya agar jadi kecil. Maaf sebelumnya terjadi pemadaman listrik, jadi agak gelap. Kita lanjutkan ya videonya, penjelasannya. Nah, setelah dari kapasitor itu tuh menghilangkan ripple-nya sehingga menjadi lurus dan jadi kecil seperti gambar di bawah ini, ya seperti ini. Nah, kemudian baru masuk ke anoda dan katoda di X-ray tube-nya. Baru nih untuk menghasilkan sinar X-ray. Nah, mungkin sampai sini ya penjelasannya, teman-teman. Terima kasih. Mari semua rakan dan taulai, boria suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Mari semua rakan dan taulai, boria suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Iya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mesti hormat sesama kita. Tua atau muda sama sahaja. Barulah hidup aman bahagia. Mari semua rakan dan taulai, boria suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Macam ni. Betul aku nak gini. Goyang Hasan, goyang! Marvelous, marvelous! Oh! Mari menari. Enam, 7, 8, 9, 10. Bila berkawan